Halo rekan-rekan semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan integrasi numerik dengan metode Simpson. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menganalisis integrasi numerik ya dengan metode Simpson sepertiga atau order 2. Pada video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana menganalisis integrasi numerik dengan metode Simpson yang order 3 atau 3/8. Oke, metode Simpson 3/8 ini diturunkan dengan menggunakan persamaan polinomial order 3 yang melalui 4 titik. Jadi pada order 2 itu melalui 3 titik dan order 3 melalui 4 titik ya. Nah, jika integralnya misalnya dari persamaan integral dari A menuju B dengan fungsi dari X terhadap dx, kemudian untuk 3/8 adalah integral dari fungsi yang order 3 ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama, seperti dalam penurunan rumus aturan Simpson sepertiga, jadi persamaan ini kita turunkan, sehingga diperoleh integrasi pada metode Simpson adalah 3/8, sesuai dengan namanya, dikalikan dengan delta X, jadi interval untuk setiap titiknya, dikalikan dengan fungsi pada X sama dengan 0, kemudian ditambahkan dengan 3 dikali fungsi X1, kemudian ditambahkan dengan 3 dikali fungsi dari titik kedua, kemudian ditambahkan dengan fungsi pada titik 3 ya di sini, X3. Nah, dengan delta X-nya adalah B kurang A dibagikan dengan 3. Nah, kenapa di sini dibagi 3? Karena terdapat 4 titik, artinya ketika kita hubungkan 4 titik, ketika kita bagi intervalnya, maka akan terdapat 3 interval. Nah, berbeda dengan metode sepertiga, karena hanya 3 titik, ketika dihubungkan, maka jarak antar titiknya akan terdapat 2 interval. Jadi, ini perbedaan delta X-nya antara Simpson 3/8 dan sepertiga. Jadi, kalau sepertiga dibagi 2, dan kalau 3/8 dibagikan dengan 3, karena terdapat 4 titik atau ada 3 interval. Nah, metode Simpson sepertiga biasanya lebih disukai ya, karena mencapai ketelitian order 3 dan hanya memerlukan 3 titik saja dibandingkan dengan metode Simpson yang 3/8 itu membutuhkan 4 titik. Nah, tapi nanti akan kita coba bagaimana tingkat ketelitian antara metode Simpson sepertiga dan 3/8 ini. Nah, dalam pemakaian banyak bias ya, metode Simpson sepertiga hanya berlaku untuk jumlah bias yang genap. Jadi biasnya harus genap ya, tidak boleh ganjil ketika ingin menggunakan metode Simpson yang sepertiga. Nah, apabila dihendaki jumlah bias yang ganjil, maka dapat digunakan metode trapesium. Nah, tapi metode trapesium tersebut tidak begitu baik ya kemarin karena adanya kesalahan yang cukup besar. Nah, untuk itu, untuk bisa mengcover bisa yang jumlah bias yang ganjil dan yang genap, maka kedua metode Simpson ini digabungkan. Jadi untuk bias yang genap itu kita selesaikan dengan metode Simpson yang sepertiga, kemudian nanti untuk bias yang ganjil kita selesaikan dengan metode Simpson yang per-8. Misalnya kita mempunyai ingin menganalisis menjadi 5 bias ya. Jadi untuk yang 2 bias pertama kita analisis dengan Simpson sepertiga. Kemudian untuk 3 bias terakhir bisa kita analisis dengan Simpson 3/8. Nah, kemudian nanti gabungan itu merupakan hasil akhir dari integrasinya. Nah, kita masuk ke contoh dulu. Kita mulai bagaimana menganalisis integrasi numerik dengan metode Simpson yang 3/8. Jadi belum gabungan, kita fokus coba satu dulu. Jadi dengan fungsi yang sama ya, dengan sebelumnya pangkat X, di mana A-nya 0 dan B-nya adalah 4. Nah, karena metode Simpson 3/8 ini memiliki 4 titik, maka dari titik satunya adalah 0 ya. Kemudian titik 2 dibagi 4 titik ya, 1, 2, 3, 4 ya. Bisa di sini 0, di sini 4. Maka untuk mendapatkan interval dari titik 0 ke 1, 1 ke 2, dan selanjutnya dari titik 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 4, maka kita lihat interval di sini terbagi 3 ya, 1, 2, 3, maka B dikurang A di sini, jadi 4 dikurangi dengan 0, kemudian dibagikan dengan 3, jadi 4/3, jadi diperoleh 1,33, artinya di titik ini adalah 0, kemudian di titik kedua ini adalah 1,33, kemudian di titik ketiga ini adalah 2,67, dan titik keempat ini adalah 4 gitu. Jadi ini bukan
besaran nilai titiknya, tapi menjelaskan urutan titiknya. Oke. Oke, jadi ini yang harus dipenuhi ketika menyelesaikan dengan metode Simpson 3/8 karena menghubungkan 4 titik ya. Oke, jadi kita sudah memperoleh delta X-nya adalah 1,33. Nah, maka kita substitusi ke persamaan yang sudah diketahui tadi di sini. Maka yang pertama B kurang A per 8, B-nya adalah 4, A-nya adalah 0. Kemudian fungsi yang awalnya adalah E pangkat 0 ya. Kemudian ditambahkan dengan 3fx1, artinya adalah fungsi pada urutan x ke 1 adalah 1,33 ya. Dikalikan dengan 3, kemudian 3fx2, artinya fungsi pada x urutan atau titik ke 2 di sini adalah 0, 1,33, maka tambah 1,33 lagi adalah 2,67, kemudian ditambahkan dengan titik terakhirnya adalah fx3 ya. Jadi adalah di titik 4 ya, 2,677 tambah 1,3 adalah E pangkat 4. Nah, kemudian kita selesaikan dan diperoleh integrasi numeriknya adalah 55,08. Nah, kemudian untuk membandingkan mengetahui mana yang lebih baik, apakah yang sepertiga atau 3/8 dengan kasus 1 bias. Nah, kita coba bandingkan dengan hasil eksak ya dari metode analitik dan ternyata di sini tingkat kesalahannya adalah 2,76%. Nah, terlihat di sini metode Simpson dengan 3/8 ini memiliki tingkat kesalahan yang lebih kecil dibandingkan dengan Simpson sepertiga. Di sini hanya 2,7 dan pada video sebelumnya untuk metode Simpson sepertiga itu adalah 5,917. Karena ya wajar saja ya, karena di sini titik pengambilannya lebih banyak ya, atau delta X-nya lebih semakin kecil. Oke, kemudian kita coba lanjutkan ya. Jadi kesimpulannya, pada analisis satu bias, metode Simpson 3/8 ini lebih baik dibandingkan dengan yang sepertiga. Nah, kemudian kita coba untuk yang banyak bias ya, tetapi kan kemarin sebelumnya untuk yang banyak bias, yang sepertiga itu hanya bisa digunakan untuk yang jumlah biasnya adalah genap ya, dan untuk ganjil tidak bisa. Maka ketika terdapat bias yang ganjil, maka kita bisa mengkombinasikan antara Simpson 3/8 dan sepertiga. Oke, jadi di sini kita contohkan hitung nilai integrasi dari dengan persamaan sama yang tadi dengan menggunakan metode gabungan dari metode Simpson. Jadi misalnya kalau gabungan ini kan untuk bias yang ganjilnya. Jadi di sini kita ambil misalnya biasnya ada 5. Jadi 5, 4 dibagi 5 itu adalah 0,8. Jadi kita peroleh intervalnya adalah 0,8. Nah, maka kita hitung yang pertama tadi ya, untuk lebih memudahkan kita hitung fungsi dari E ini, E pangkat X ini pada X sama dengan 0 itu adalah 1. Kemudian pada titik yang keduanya adalah 0,8 diperoleh 2,6. Kemudian di titik yang ketiganya tinggal ditambah saja 0,8 dan seterusnya ya. Jadi 1,6 di sini diperoleh 4,95 ditambah lagi 0,8, 2,4 dan seterusnya sampai pada titik akhirnya atau di titik 4-nya. Nah, kemudian untuk ketentuannya ya ketika gabungan ini kita bagi dua, satunya genap, satunya ganjil. Karena di 5 di sini, maka yang untuk genap kita ambil 2 bias, kemudian untuk yang ganjil kita ambil 3 bias. Jadi totalnya adalah 5. Nah, untuk yang genap ini kita analisis dengan metode Simpson sepertiga. Kemudian untuk yang bias ganjil kita analisis dengan Simpson 3/8. Oke, syaratnya minimal 3 bias ya karena 4 titik ya. Oke, kita analisis, kita coba selesaikan. Jadi yang pertama secara numerik kita analisis dengan Simpson sepertiga, kita masukkan persamaannya, kita substitusi nilai F pada titik A, kemudian F pada titik B. A ini kan adalah 0 ya, adalah di sini kita masukkan F pangkat 0, kemudian 4 F pangkat C di tengah-tengahnya adalah 1,6. Kemudian di sini kita ambil lagi yang di B ya. Oke, jadi kalau dua bias tadi di sini, kalau dua bias ya, berarti dari 0, 1,0, 0,8 dan 1,6 artinya A-nya itu adalah 0, kemudian B-nya adalah 1,6 karena itu cuma dua bias. Makanya di sini untuk A-nya adalah 0, B-nya adalah 1,6, kemudian di tengah-tengah antara 0 sampai 1,6 adalah 0,8.
Oke, jadi kita selesaikan dan diperoleh di sini hasil yang pertamanya adalah 3,96. Nah, kemudian untuk bias ganjil metode Simpson tadi kan yang dari 0 sampai 1,6 kan sudah diambil pada dua bias pertama pada genap, maka tinggal yang selanjutnya adalah dari 1,6 sampai dengan 4 ya. Maka A yang pertama di sini adalah 1,6, A-nya adalah 1,6, kemudian B-nya adalah 4. Jadi ini lebih hati-hati nanti ya teman-teman. Jadi ketika sudah terpakai oleh bias genap, maka ganjil di sini tidak mulai dari 0 lagi, tapi sisa dari yang genap ini. Oke, jadi yang tadi sampaikan sebelumnya, yang bias yang genap sudah menggunakan 0 sampai 1,6 ya. Kemudian yang Simpson menggunakan 1,6 sampai dengan 4. Oke, jadi A-nya adalah 1,6, B-nya adalah 4, dibagi 8, kemudian fx0, berarti f pada posisi A, titik A adalah 1,6, kemudian selanjutnya ditambah interval delta x 1,6, kemudian 2,4, kemudian ditambahkan dengan 3,2, kemudian tambahkan dengan E pangkat 4. Dan diperoleh di sini untuk Simpson 3/8 adalah 49,87. Nah, kemudian kita hitung integrasi numerik totalnya adalah jumlah dari kedua hasil di atas. Jadi 3,96. Jadi jumlahkan saja hasil dari materi Simpson sepertiga dan 3/8, dan peroleh hasilnya adalah 53,83. Nah, kemudian kita coba bandingkan dengan hasil eksaknya adalah 5,59, dan ternyata hasil ini hasil kesalahannya adalah 0,427. Jadi lebih baik dengan ketika kita hanya menganalisis dengan Simpson 3/8 tunggal saja ya. Kan tadi untuk Simpson 3/8 digunakan untuk yang satu bias yang ganjil gitu ya. Tetapi ketika ingin banyak bias tetapi ganjil, itu tidak bisa menggunakan hanya 3/8 saja, tapi kita harus kombinasi antara sepertiga dan 3/8. Oke, jadi itu kesimpulannya tadi teman-teman. Jadi yang pertama, yang dengan bias tunggal ini lebih baik yang 3/8 dibandingkan sepertiga. Kemudian untuk kasus ketika ingin menganalisis jumlah bias yang banyak, lebih dari satu, tetapi dia ganjil jumlah biasnya, maka kita harus melakukan kombinasi antara Simpson 3/8 dan sepertiga. Oke, ini materi yang disampaikan. Semoga teman-teman semua bisa memahami.